Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan bagi saudara, dan untuk menghormati keberadaan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri sebentar. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan dan melakukannya. Saudara dipersilahkan untuk duduk. Saudara, merupakan satu sukacita yang luar biasa ya bagi saya untuk boleh melayani saudara di ICC. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Stefanus Pradana. Seperti yang tadi Stephen Saputra katakan, saya saat ini melayani di Emmanuel Baptist Church. Dan sungguh saudara, bagi saya itu untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja sendiri aja itu sudah merupakan privilege yang luar biasa. Apalagi boleh membagikan firman Tuhan di gereja lain ya, it's a double privilege. Dan terima kasih untuk Pak Senjaya beserta seluruh pimpinan ICC atas kepercayaan yang diberikan. Kiranya firman yang disampaikan boleh memberkati hidup saudara. Amin. Saudara, bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Mungkin saudara sedang baik-baik saja. Ya, segala sesuatu berjalan dengan lancar seperti yang saudara harapkan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya pada kita. Tetapi mungkin sebagian dari saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin saudara atau orang terdekat saudara sedang mengalami gangguan kesehatan. Mungkin masalah juga sedang menghantam keluarga saudara, entah masalah apapun itu. Mungkin apa yang selama ini saudara harap-harapkan dalam hidup ini tidak juga menjadi kenyataan. Dan saudara, seringkali dalam situasi seperti ini, di dalam pergumulan seperti ini, muncul begitu banyak pertanyaan di hati kita, bukan? Mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Mengapa seluruh keluarga saya seakan memusuhi saya justru setelah saya mengikuti Yesus? Mengapa Tuhan biarkan orang tua saya berpisah? Mengapa Tuhan tidak tolong mereka? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan orang yang kita kasihi padahal ia setia mengikuti Yesus? Mengapa karir saya mandek bahkan dikeluarkan dari pekerjaan padahal saya sudah rajin melayani Yesus? Mengapa setelah besar anak atau cucu saya meninggalkan Tuhan? Di dalam penderitaan, di dalam pergumulan seringkali begitu banyak pertanyaan muncul di pikiran kita, dan seringkali Allah sepertinya hanya diam saja. Rasanya kita itu ingin menyeret Allah untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan memaksanya untuk memberikan jawaban yang komplit, memberikan jawaban yang komprehensif, memberikan jawaban yang jelas kepada kita. What's going on? Dan ini yang terjadi, saudara, terhadap Ayub. Kalau saudara familiar dengan kisah Ayub, Ayub adalah orang yang terkaya di zamannya. Dan bukan hanya orang yang kaya, ia adalah orang yang saleh, ia adalah orang yang baik, ia adalah orang yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan ini adalah testimoni dari Allah sendiri. Saudara bisa baca di Ayub 1 ayat 7 dan Ayub 2 ayat 3.
Seharusnya orang seperti ini diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Tetapi yang terjadi saudara, dalam sekejap ia kehilangan semuanya. Dalam hitungan menit atau bahkan detik, bisnis, seluruh harta milik kepunyaannya habis lenyap. Domba, lembu sapi, kambing, onta habis, tidak tersisa. Dan belum sempat saudara dia mencerna kabar itu, pegawainya datang melaporkan 7 anak laki-lakinya dan 3 anak perempuannya meninggal seketika, tertimpa rumah mereka yang roboh karena angin ribut. Dan bukan hanya itu saja saudara, ia mengalami penyakit yang sangat parah. Dari atas kepala saudara bayangkan sampai kaki itu terkena nanah busuk. Sampai ia tuh harus saudara menggaruk lukanya dengan beling. Saudara pernah ada yang tersilet oleh beling? Gak ada ya. Di sini semuanya pakai plastik ya. Sakit banget rasanya, perih saudara. Bayangkan saja ya. Tapi bagi Ayub itu adalah penghiburan. Jadi saudara bisa bayangkan betapa hebat sakit yang dia derita. Dan belum lagi saudara, dia kehilangan dukungan moral dari istrinya. Alih-alih menangis bersama saling menguatkan, istrinya justru mempertanyakan, kenapa engkau masih setia dengan Allah? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dan ia pun kehilangan teman-temannya. Mereka semua menuduh, pastilah kamu punya dosa yang tidak tersembunyi. Kalau enggak mungkin kamu itu menderita sampai seperti ini. Masih untung Ayub tidak tinggal di Indonesia. Seandainya dia tinggal di Indonesia, pasti dia dirujak habis-habisan sama netizen 62. Dan yang paling menyakitkan bagi Ayub, Allah diam saja. Allah terasa jauh. Saudara bisa membayangkan perasaan Ayub, bukan? Ia ingin memahami, ia ingin mengerti apa yang ia sedang alami. Karena semuanya itu gak masuk akal. Di satu sisi dia tahu, ia tidak bersalah. Dia sungguh menjaga kesucian hidupnya. Dia sungguh jujur di hadapan Tuhan. Dia sungguh hidup benar dengan orang-orang di sekitarnya. Saudara bisa baca semua itu di pasal 31. Tetapi di sisi lain dia tahu Allah itu adil. Allah itu pasti menghukum yang jahat, menolong yang lemah. Karena itu sulit bagi Ayub untuk memahami penderitaan yang dialami. Dan ia bawa kebingungannya, dia bawa pertanyaannya kepada Allah. Saudara bisa dengarkan ratapan Ayub di Ayub 13 ayat 23 sampai 24. Dia bertanya ini kepada Allah. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahku dan menganggap aku musuhmu? Ayub berusaha mencari jawabannya. Tetapi sampai akhir hidupnya, ia tidak pernah mendapat jawaban atas pertanyaannya itu. Saudara, kita yang membaca kitab Ayub, kita tahu ya, kita dapat bocoran dari penulis kitab Ayub. Allah ingin menunjukkan kepada iblis bahwa Ayub itu menyembah Tuhan bukan karena berkatnya, tetapi karena Allah itu sungguh layak disembah. Tetapi informasi ini saudara nggak pernah sampai di telinga Ayub. Saudara, ini satu kebenaran yang saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini. Tuhan tidak selalu menjawab semua pertanyaan kita. God doesn't always answer our questions. Saya nggak tahu bagaimana respon saudara mengenai kebenaran ini. Tetapi bagi saya, ini merupakan kebenaran yang sulit saya telan. Difficult truth to take. Karena apa saudara? Karena implikasinya ketika kita mengalami penderitaan, ketika masalah menerpa dalam kehidupan kita, akan ada pertanyaan saudara dan saya yang tidak akan mungkin kita temukan jawabannya. Dan saya rasa ini sangat mengganjal, bukan? Saudara pernah nggak jalan
Terus sepatu saudara kemasukan kerikil. Rasanya ganjel kan? Kita ingin ambil dan kita buang. Dan seperti itu yang kita inginkan. Kita ingin jawaban. Tetapi dalam hidup ini, seringkali kita perlu belajar hidup dengan pertanyaan yang tidak terjawab. We need to learn to live with unanswered questions. We need to live with unanswered question. Dan saya rasa saudara, ini merupakan hal yang sangat sulit. Lebih sulit, lebih mudah dijelaskan daripada dijalankan. Karena saya rasa kita ingin semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu dijelaskan dari A sampai Z, dari depan sampai belakang. Tetapi kenyataannya, kita perlu belajar nyaman dengan adanya misteri dalam kehidupan kita. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam hidup kita. Dan ini kabar buruknya saudara. Tetapi ada kabar baiknya. Saudara tahu apa kabar baiknya? Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Betul, Allah tidak selalu menjawab pertanyaan yang kita punya. Tetapi Ia akan menjumpai kita dan berbicara kepada kesesakan kita. Saudara pernah baca Ayub? Ayub 38 sampai 41. Itu merupakan jawaban Allah. Allah muncul kepada Ayub dan memberikan jawaban. Begitu juga saudara dengan kita. Di tengah permasalahan yang kita hadapi, Allah akan menjumpai kita dalam doa. Walaupun rasanya Ia menyembunyikan diri, tetapi Ia tetap menyertai kita dan tetap berbicara kepada kita. Dan dalam konteks kita melalui firman-Nya. Dan itu sebenarnya cukup bagi kita. Seorang hamba Tuhan, Barnabas Piper, dia berkata seperti ini. Scripture doesn't offer the answer to most mysteries that we want. It offers the ones God wants us to have. And if He wants us to have them, then they are the ones we need. Terjemahannya kira-kira seperti ini. Firman Tuhan seringkali tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan. Tetapi firman Tuhan memberikan apa yang Allah ingin kita tahu. Dan itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Betul, Allah tidak senantiasa menjawab pertanyaan kita, tetapi ketika kita datang kepadanya, ketika kita mencari wajahnya dalam firman-Nya, Ia pasti akan menemui kita dan memberikan kebenaran kepada kita yang kita butuhkan untuk melewati hari-hari kita. Not the ones that we want, but the ones that we need. Amin. Karena itu walaupun seringkali itu tetap tidak memuaskan keinginan kita, keingintahuan kita. Tetapi itu cukup untuk menghibur, untuk menuntun, dan untuk menguatkan kita melalui badai kehidupan. Dan mari kita pelajari saudara, kebenaran apa yang Allah singkapkan kepada Ayub di pasal 38 sampai 41. Tentunya saudara kita nggak punya waktu untuk membaca semuanya ayat pasal 38 sampai 41. Saya sarankan saudara untuk membacanya sendiri di rumah. Saudara, kalau saudara baca pasal 38 sampai 41, saudara akan menemukan Allah itu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ya, pertanyaan yang dijawab balik dengan pertanyaan, bukan pernyataan. Saudara tahu kira-kira kenapa? Kenapa Allah tidak langsung menjawab Ayub dengan pernyataan, tapi balik bertanya kepada Ayub? Saya rasa saudara, Allah ingin Ayub itu melakukan refleksi, ya, bukan pijat saudara. Tapi Allah ingin Ayub merenungkan lebih dalam lagi, secara aktif, kebenaran firman Tuhan yang Allah sampaikan. Saudara berasa nggak kalau saudara itu diberikan pertanyaan,
saudara itu akan lebih berpikir daripada kalau saudara diberikan pernyataan. Setuju nggak saudara? Dan itu yang Allah ingin Ayub lakukan. Mari kita baca sedikit ya beberapa ayat. Dan coba saudara renungkan, coba saudara pikirkan kira-kira apa yang Allah ingin katakan kepada Ayub. Apa yang Allah ingin katakan kepada kita semua. Ayub 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ayub 38 ayat 33. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Ayub 39 ayat 4 sampai 5. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Kira-kira apa yang Allah ingin tunjukkan kepada kita semua melalui pertanyaan-pertanyaan ini? Satu hal yang saya rasa, sebentar ya. Oke. Satu hal yang saya rasa Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas dalam hikmat, dalam pengetahuan, dan dalam kekuatannya. Saudara, seringkali kita merasa hebat, seringkali kita merasa tahu banyak, ya. Kita cakap untuk mengatur ini itu. Apalagi kalau kita punya pendidikan tinggi. Tetapi di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu terbatas, finite, not infinite. Kita itu adalah ciptaan, tidak seperti Allah sang pencipta yang tidak terbatas. Karena itu seringkali kita tidak bisa sepenuhnya mengerti rencana Allah atas hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa mengerti sepenuhnya rencana Allah bagi dunia ini. We don't have capacity to do that. Saudara, berusaha memahami Allah sepenuhnya itu seperti berenang di lautan yang nggak bertepi. Saudara pernah berenang di lautan yang tidak bertepi? Saudara tidak akan pernah nyampai. Atau mungkin ilustrasi lainnya, saudara siapa di sini yang punya peliharaan? Binatang peliharaan tentunya. Bisa nggak anjing saudara mengerti sepenuhnya keinginan dan rencana saudara? Nggak mungkin bukan? Again, this is a very difficult truth that we need to accept. Kita perlu memahami, kita perlu menerima keterbatasan kita sebagai manusia dengan rendah hati. Dan kita perlu belajar percaya kepada Tuhan di tengah ketidaktahuan, di tengah keterbatasan kita. Dan di pasal ini saudara, pasal 38 sampai 41, ayat Allah menunjukkan mengapa ia bisa dipercaya. Dan ini yang kita perlu pegang. Ini yang perlu kita renungkan siang dan malam. Dan ini yang kita perlu hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Allah berdaulat atas alam semesta. Saudara, kalau saudara perhatikan di ayat-ayat ini menggambarkan bahwa Allah adalah raja atas alam semesta. Kita perhatikan Ayub 38 ayat 4 sampai 11. Sekali lagi kita tidak akan baca, saudara bisa saja catat ayatnya kalau saudara mau. Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta dengan begitu apik dan teratur. Allah yang memerintah hujan, angin, awan, kilat, dan bintang. Dan semuanya itu terjadi tepat seperti apa yang Allah perintahkan. Bahkan Allah lah yang mengontrol binatang-binatang buat. Kalau sudah perhatikan di kitab Ayub ada dua binatang, Behemoth dan Leviathan, yang sering menjadi simbol kejahatan dan kekacauan. Tetapi mereka pun takluk kepada Allah. Semua ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah itu unik, luas dan penuh misteri, di luar kontrol manusia, tetapi tidak luput dari kontrol Allah.
Karena Allah adalah Raja yang berdaulat atas alam semesta. Karena itu, Ayub menjawab Allah di pasal 42 ayat 2. Dia katakan seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara coba renungkan ini. Saya rasa banyak dari kita yang berpikir bahwa Allah dan iblis itu tuh seperti dua kekuatan yang sama hebat, yang terus-menerus berperang menentukan siapa yang menang. Dan kalau Allah yang menang, hidup kita enak. Kalau iblis yang menang, hidup kita nggak enak. Tetapi kebenarannya Allah itu berkuasa, berdaulat mutlak, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencananya, termasuk iblis. Lalu apa implikasinya bagi kita? Karena itu kita perlu percaya, saudara, kalau Allah ingin sesuatu terjadi dalam hidup saudara, itu akan terjadi tepat seperti apa yang Allah inginkan. Kalau Allah ingin sesuatu terjadi dalam hidup saudara, itu akan terjadi tepat seperti apa yang Allah inginkan. Tidak ada satu oknum pun termasuk iblis atau orang jahat yang bisa menyentuh hidup saudara dan saya tanpa seizin Allah. Dan kalaupun Allah memberi izin, Allah juga yang akan memberikan batasan-batasan yang jelas seberapa jauh iblis boleh menyentuh hidup kita. Dan seharusnya ini memberikan kita assurance. Allah berencana dan rencananya tidak pernah gagal. Karena Ia adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta. Yang kedua, hikmat Allah tiada terselami. God is infinitely wise. Ketika Allah melakukan sesuatu, saudara, Allah itu tidak melakukannya secara random, disorganized, acak. Segala sesuatu yang terjadi itu Allah tata dengan begitu indahnya, terencana dengan begitu apik. Dan semuanya itu menghasilkan suatu karya yang sempurna. Kalau sudah baca misalnya Ayub 39 ayat 16 sampai 28, di situ dikatakan Allah menciptakan binatang yang berbeda-beda. Kepada kuda Tuhan berikan kekuatan dan keteguhan. Tetapi kepada burung onta Tuhan tidak berikan begitu banyak hikmat. Makanya sampai onta itu seringkali meninggalkan telurnya di tanah. Nggak mikir kalau bisa keinjak binatang lain dan hancur. We don't know why. But in wisdom God designed it this way and it is good. Saudara, semua ini menunjukkan bahwa sekalipun kita tidak bisa mengerti, sekalipun kita tidak bisa memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi di dalam dunia ini, kita tahu secara pasti ini tidak terjadi secara acak. Allah merancangkan semuanya itu di dalam hikmatnya. Betul, rencana Allah rumit. Jalan kerja Allah itu kompleks. Jauh lebih kompleks dari apa yang kita pikirkan. Kalau sudah nggak percaya, saudara bisa tanyakan Bruce Almighty. Tidak mudah untuk mengatur segala sesuatunya. Tetapi Allah di dalam hikmatnya merancangkan semuanya itu dengan begitu baik, dengan begitu indah. Saudara, saya rasa kalau kita melihat kejadian di dunia ini akhir-akhir ini, kita lihat semuanya sepertinya berantakan, bukan? Pandemi baru selesai, ada inflasi, ada resesi, ada perang, ada mental health crisis, dan kita nggak tahu kenapa. Sulit kita memahami, hidup dari hari ke hari semakin lama semakin sulit. Tetapi kita perlu percaya satu hal. Semuanya ini bagian dari hikmat Allah yang mengatur dunia yang kompleks ini. Dan walaupun kita nggak tahu kenapa ini terjadi, kita tahu semua itu tidak berjalan di luar dari rancangan Allah. Dan ketika Allah merancangkannya demikian, Ia mempunyai tujuan akhir yang indah. Hanya saja kita saat ini tidak mampu menyelami itu semua.
Saudara, kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan karena Allah itu berdaulat, Allah itu penuh hikmat, dan yang terakhir, Allah itu peduli dan mengasihi ciptaannya. Saudara, kalau saudara perhatikan, bahkan kepada binatang liar yang seolah-olah itu tidak ada faedahnya di dunia ini, Allah tetap mengasihi dan peduli akan mereka. Ayub 39 ayat 3 misalnya, dikatakan seperti ini. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkaukau kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Jawabnya siapa, saudara? Allah. Kepada binatang liar seperti burung gagak pun Allah punya waktu untuk memelihara mereka. Dan sekarang kita coba renungkan, saudara. Kalau sama anak burung gagak saja Allah itu peduli seperti itu, apalagi kepada kita, manusia yang Allah ciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Saudara, dalam pergumulan kita seringkali ketika kita tidak mendapat jawaban dari Allah, kita berpikir bahwa Allah itu tidak peduli. Tapi dari sini kita tahu satu hal. Allah tetap hadir, Allah tetap memperhatikan kita, Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap bekerja di belakang layar. Walaupun pertanyaan kita seringkali tidak dijawab Allah. Saudara, Allah itu berdaulat, Allah itu penuh hikmat, dan Allah itu mengasihi kita. Dan ini semua membuat kita bisa datang kepada Dia dan percaya kepadanya. Saudara, saya akan tutup refleksi hari ini dengan memberikan beberapa aplikasi praktis. Belajar dari Ayub, apa yang kita perlu lakukan ketika kita dalam pergumulan kita, dalam masalah kita, dalam penderitaan kita, kita memiliki begitu banyak pertanyaan kepada Allah. Apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama, saudara, seperti Ayub, bawa semuanya ke hadapan Allah. Bawa segala penderitaan kita, bawa segala kebingungan kita, bawa segala ratapan kita, bawa segala pertanyaan kita, bahkan segala protes kita di hadapan Allah. Karena apa, saudara? Ini jauh lebih baik daripada menghindar dari Tuhan. Benar nggak, saudara? Seringkali ketika kita punya banyak pertanyaan, ketika kita sedang berada di dalam masalah, kecenderungan kita lari dari Tuhan. Kita berhenti berdoa, kita mogok baca firman, kita hilang dari komunitas orang percaya, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Karena kita berpikir bahwa ia tidak peduli lagi. Tetapi ini yang Ayub lakukan. Dia bersikeras mencari wajah Tuhan. Dia benar-benar mencari wajah Tuhan. Dia ingin Tuhan datang menjumpai dia. Kalau sudah perhatikan di tengah-tengah kitab Ayub itu ya, yang tebal ya, yang seringkali kita tidak baca, itu ada dialog antara Ayub dan teman-temannya. Kalau sudah perhatikan, semua teman-temannya itu berbicara mengenai Allah. Berbicara mengenai Allah. Hanya Ayub, saudara, yang berbicara kepada Allah. Ia memanggil Allah, ia meratap, bahkan ia ingin berperkara dengan Dia. Dan semuanya ini keluar dari iman yang jujur, iman yang murni, bukan dari pemberontakan. Ia tidak melawan Allah, ia ingin Allah datang menemuinya dan menjawabnya. Begini, saudara, kita itu dibesarkan di budaya timur, bukan? Saya rasa kita itu susah datang kepada Tuhan dengan jujur. Rasanya kita tuh kalau datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan sopan. Kita harus datang dengan sopan. Tetapi sebenarnya, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, meskipun dengan pertanyaan, bahkan protes, itu merupakan bukti iman. Bukti kita tuh sebenarnya percaya kepada Tuhan. A sign of faith. Saya berikan coba ilustrasi, saudara. Misalnya begini, ada seseorang yang memberi laporan kepada saya, kalau orang tersebut melihat Rebecca, istri muda saya, maksudnya istri saya yang masih muda gitu ya, saudara, makan malam berdua dengan cowok lain gitu. Lalu
saya tentunya tanya pada istri saya, bukan? Kemarin malam ngapain? Atau bahkan saya konfrontasi. Kemarin ngapain dinner sama X? Itu apa artinya, saudara? Ada kepercayaan kepada istri saya. Saya masih percaya kepada istri saya. Dan saya berpikir, there must be a good explanation behind this. So I asked her. I asked her because I trust her. Kalau saya nggak nanya, itu artinya saya nggak peduli. Dan saya sudah nggak percaya dengan apapun penjelasan yang akan saya terima. So I won't even bother to ask her. Ketika kita datang kepada Tuhan, that's a sign of faith. Therefore bring your deepest emotions, your raw questions, and even strongest accusations to God. Lindsay Wilson, dosen perjanjian lama saya di Ridley College yang baru saja pensiun, dia pernah menulis seperti ini. God will never be blown away by the strength of our language. God will never be blown away by the strength of our language. Dan itu benar, saudara. Kalau saudara perhatikan, ratapan-ratapan Ayub itu lumayan keras, bahkan terkadang menuduh Allah. Misalnya seperti ini. Ayub 6 ayat 4 berkata seperti ini. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya dihisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Ayub 13 ayat 25-26. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku musuhmu? Apakah engkau hendak menggetarkan daun yang ditiupkan angin dan menjerang jerami yang kering? It's very strong language, bukan? Saya rasa kita sendiri gak nyaman kalau dengar ratapan Ayub seperti ini. Apalagi kita berani ngomong seperti ini. Tetapi Allah tidak mempersalahkan Ayub. Kalau sudah perhatikan di epilog di Ayub 42 ayat 7 dan 8 dikatakan 2 kali bahwa Ayub itu berkata benar mengenai Allah. Ayub 42 ayat 7, sudah bisa perhatikan di screen. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Dan itu diulang lagi di ayat 8 bagian akhir. Sebab kamu, maksudnya teman-teman Ayub, tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara, Allah berbesar hati mendengar ratapan kita. Pakai istilah zaman sekarang, Allah tuh gak baperan dengan pertanyaan, dengan keluhan, bahkan dengan protes kita. Karena itu saya mengajak kita semua untuk menyatakan perasaan kita, pertanyaan kita, bahkan keluhan kita kepada Allah. Jangan disembunyikan, jangan dipendam, jangan dihiraukan atau malah dimatikan. Kita bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Tetapi jangan sampai berhenti di sini saja. Kita perlu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Jangan cuma sekedar meratap. Walaupun Allah mungkin gak menjawab pertanyaan kita, Ia akan memberikan kebenaran yang kita perlukan. Entah itu lewat saat teduh, melalui lagu pujian yang alkitabiah, melalui khotbah yang saudara dengar, atau melalui percakapan pribadi dengan saudara seiman. Allah akan mengingatkan kita, Ia adalah Allah yang bisa dipercaya. Ia adalah Allah yang berdaulat. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Kalau apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan, itu bukan karena Allah tidak sanggup melakukannya, tetapi Ia punya rencana lain. Dan dalam hikmat-Nya, Ia seringkali mendatangkan kebaikan dari sesuatu hal yang buruk. Karena Ia adalah Allah yang mengasihi dan peduli kepada kita. Yang pertama, kita bawa segala keluh kesah kita, pertanyaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita dengarkan firman-Nya. Dan yang terakhir, we move on with our lives.
Kita tidak lagi tenggelam dalam pertanyaan kita. Kita tidak lagi tenggelam dengan protes kita. Tetapi kita melanjutkan kehidupan kita. Dan ini yang Ayub ungkapkan di pasal 42 ayat 6. Ayub berkata seperti ini. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, sayangnya kata menyesal di sini itu saya rasa terjemahannya kurang pas. Memang kata aslinya, kata ini bisa berarti menyesal, tetapi itu juga bisa berarti berubah arah, berubah sikap. Jadi saya rasa terjemahan ini lebih tepat karena seperti yang saya sampaikan, Allah tidak mempersalahkan perkataan Ayub. Allah tidak murka kepada Ayub. Dan Allah tidak meminta Ayub untuk mempersembahkan korban bakaran seperti ketiga temannya. Lindsay Wilson, dosen perjanjian lama saya tadi, menerjemahkan ayat ini seperti ini. Therefore, I reject and turn away from lamenting. Kira-kira bahasa Indonesianya seperti ini. Oleh sebab itu, aku menolak perkataanku yang dulu dan tidak lagi meratap. Ayub berubah sikap. Dia berputar arah. Dia tidak lagi menuntut jawaban dari Allah. Dia tidak lagi meratap. Dia tidak lagi protes kepada Allah. Tetapi ia kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. And of course this is a new normal. Karena itu ingat saudara, datang kepada Allah. Dengarkan firman-Nya dan melanjutkan hidup kita. Kalau saudara suka pakai singkatan 3L. Lament, listen, and live. Saudara, kenapa saya tekankan 3 hal ini secara bersamaan? Karena seringkali kita itu terjebak dalam 2 ekstrim. Di satu sisi, seringkali kita ingin cepat-cepat hidup kembali seperti normal. Kita sembunyikan semua pertanyaan kita, sweep under the carpet, seolah-olah semuanya itu baik-baik saja. Dan mungkin saudara, sekali 2 kali ini akan berhasil. Tetapi kalau kita pendam semuanya dalam hati, saudara tahu apa yang akan terjadi? Suatu saat ini akan meledak. And it won't be pretty. Saudara yang pernah punya hubungan satu sama yang lain, saya rasa kita tahu bahwa hal yang paling sulit dalam suatu relasi itu adalah ketika kita tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita harus menyembunyikan perasaan kita, betul? Lebih parah daripada konflik. Dan ini cepat lambat akan merusak relasi itu. Karena itu kita perlu jujur di hadapan Tuhan dengan apapun yang ada di dalam hati kita. Itu di sisi yang satu, kita ingin cepat-cepat hidup normal. Tapi di sisi lainnya, sebagian dari kita cenderung terus-menerus mempertanyakan Allah, terus-menerus meragukan Allah. We never move on from questioning God. Kita sulit mendengarkan firman-Nya, kita enggan mempercayakan diri kita kepada Allah di tengah segala ketidakpastian dan pertanyaan yang kita punya. And this is not pretty as well. Karena apa? Karena akhirnya kita hidup dalam keputusasaan dan kita akan meninggalkan Tuhan. Saudara bisa melihat ekstrim yang sering kali kita lakukan, bukan? Kita ingin cepat-cepat hidup normal dan kita terus-menerus cenderung mempertanyakan Allah. Tetapi yang firman Tuhan ingin kita lakukan, bawa dalam perasaan kita, pertanyaan kita, apapun itu ke hadapan Tuhan. Kita dengarkan firman yang akan menguatkan kita dan kita hidup menjalani kehidupan yang baru. Karena itu saudara, renungkan kebenaran yang Allah ungkapkan dalam pergumulan kita. Dan biarkan itu memperluas pandangan kita tentang Allah yang seringkali terlalu sempit. Sampai kita mengertinya secara pribadi, seperti yang Ayub ungkapkan di pasal 42 ayat 5. Dia berkata seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Now my eyes see you.
Ayub melihat Allah dengan kejelasan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Walaupun penyebab penderitaannya masih menjadi misteri bagi dia, tetapi dia bisa melihat Allah dengan lebih jelas. Karakternya, bagaimana Allah adalah Allah yang berkuasa, bagaimana Allah yang berhikmat, dan Allah yang mengasihi dia. Dan ini yang menjadi sumber kekuatan bagi dia. Dan biarlah ini juga yang menjadi pengalaman bagi kita. Saudara, kita yang hidup di zaman now, kita bisa melihat jauh lebih jelas dari apa yang Ayub lihat. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dia turun ke dunia ini. Seperti yang tadi kita ungkapkan bersama-sama dalam New City Catechism. Supaya ia dapat bersimpati dengan kelemahan kita. Ia merasakan ketidakadilan. Dia merasakan kekerasan, dia merasakan penolakan, dia merasakan penderitaan lebih dari apa yang kita rasakan. Bahkan ia mati di kayu salib dengan sangat hina untuk menebus kita dari dosa. Dia tahu perasaan kita, dia tahu, dia bisa bersimpati dengan kelemahan-kelemahan kita. Dan inilah saudara, hal terbesar yang Yesus bisa lakukan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena apa saudara? Karena ketika Yesus memberikan nyawanya, tidak ada lagi yang ia bisa berikan kepada kita. Ia sudah memberikan segalanya bagi kita. Dan biarlah saudara, ketika kita melihat salib Kristus, kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh berhikmat, dan Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang bisa bersimpati dengan kita. Allah yang tahu pergumulan kita, dan Allah yang akan menyertai kita. Karena itu kita perlu percaya kepadanya. Datang kepada Bapa di tengah segala pergumulan kita. Kita dengarkan Dia, dan kita hidup di dalam kekuatan penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa.